Nah, Pak Ihsanuddin, program mereka berubah, Iya. berubah strategi ya. Jadi kalau kita ngelihatnya begitu, maka sesungguhnya ini cuma surut perangnya. Jadi disurutkan C19-nya habis. Karena mereka sudah bilang, nanti C19 akan menjadi flu biasa. Bagaimana mungkin Anda bisa bilang, itu yang namanya C19 menjadi sebuah flu influenza biasa gitu ya. Sebuah musim, jadi virus musiman. Bisa, ya. Jadi mereka, bagaimana mungkin Anda bisa ngomong begitu? Itu kan artinya, mereka karena dia ngatur. Iya. Mereka gitu. yang merencanakan, mereka yang ngatur. That's it. Itu poinnya. Apa artinya tadi? Mereka mempertahankan posisi diri. Itulah tadi saya ngambil tesis, negara yang benturan dengan gereja sesungguhnya dalam rangka mempertahankan posisi orang kaya. Orang kaya punya kepentingan mengatur dunia dengan kekayaan. Kalau kita tarik ke atas lagi, Bu. Apa poinnya, Bu? Mereka sedang menjajakan dan mempertahankan serta melanggengkan kekuatan materialisme. Jadi induknya materialisme, berikutnya kapitalisme, cucunya kolonialisme, pelaksanaannya melalui neoliberal. Wujud neoliberalnya apa sekarang? Tadi, Ya, amongst the business and business using the C19 and vaksin. Gitu jadinya, Bu. termasuk oligarki. Oligarki. Kalau oligarki itu cuma sekedar modelnya aja pastinya begitu. Tapi tadi saya bilang, business to people, C19 dan vaksin. Dan sebetulnya itu penjajah loh ya. Memang iya. Kenapa kita diam saja gitu ya? Nah, itu menarik kalau ibu sudah sampai kesimpulan. Ini sebenarnya menjajah. Ya, itu tadi saya bilang karena pada hakikat si orang kaya memang ibu tahu beyond their strategic planning itu apa keywordnya? Di balik perencanaan strategis mereka itu, apa kata kuncinya? Mata uang. Oh, yang Ya nanti ketemunya dengan cryptocurrency. Iya, ya? akhirnya ke cryptocurrency. Tapi gitu. sekarang cryptocurrency ditunda ya? Ditunda. Untuk Federal Reserve. Artinya tidak sesuai dengan apa yang mereka bayangkan atau hasilnya tidak sesuai dengan hasil sementara, tidak sesuai dengan apa. Faktor eksternalnya begitu dulu. Ya. Faktor internalnya mereka belum punya kesepakatan di antara mereka sendiri. Oh. Makanya Ya, dari Libra, mudah-mudahan itu iya, dari Libra kalau Tuhan yang bisa ngatur betul, hati mereka. Betul, Bu. Hati mereka yang bisa mengatur hanya Tuhan. Mudah-mudahan Tuhan mengatur yang sebaik-baiknya. Amin, amin. Nah, jadi sekarang saya tanya. Iya, Bu. Bill Gates itu sangat sedih melihat Omikron. Karena Omikron itu ternyata seperti vaksin yang lebih hebat daripada vaksin-vaksin yang dia bikin. Nah, sedihnya begitu katanya. Nah, dan kemudian Omikron telah menjadi petanda sebagai berakhirnya pandemik. Itu sudah berjalan di Amerika maupun di Eropa. Nah, sekarang dia keluar lagi. Awas, kalau C19, COVID-19 turun atau hilang, ingat akan ada pandemik baru yang lebih dahsyat. Jadi apa ini? Ancaman ini apa? Apakah betul mau pandemik lagi? Apakah katanya mau climate change ataukah apa? Saya menjawabnya tidak masuk ke dalam konstruksi virus baru atau vaksin baru. Saya nggak ngejawabnya di situ. Saya masuknya di climate change. Karena mereka bicara tentang RED, reducing emisi. Oh, gitu. Jadi nanti ke sana ya? Jadi dekarbonisasi. Gitu. Bagaimana mereka bicara tentang pengurangan gas emisi rumah kaca, pengurangan karbon, emisi karbon, dan orang semua digeser untuk energi dari fosil menjadi renewable, baru terbarukan. Dan karena itu orang tidak lagi perlu beraktivitas kemana-mana karena sudah menggunakan basis teknologi. Nah, itu berarti kalau diambil dari cara berpikir begitu, itu berarti nanti ketemu dengan istilah new normal. Kalau kata Bill Gates, ada metaverse-nya itu ya. Iya. Kalau Bill Gates bilangnya begini, jangan berharap new normal itu akan sama seperti itu situasi sebelum 2019. Kok gitu sih? Ya, dia yang merencanakan. Iya, kan kita bertanya, bagaimana dia bisa membayangkan bahwa situasi new normal itu
tidak akan sama seperti situasi sebelum 2019. How come? Apa yang jadi bahasa sederhananya, perekayasaan apa yang ada di benaknya, gitu kan, ngebongkarnya kayak gitu Bu ya. Muncul salah satunya, problematiknya nanti tetap manusia tidak bisa terhindar dari kebutuhan dasar. Kebutuhan yang paling dasar adalah rumah, pakaian, pangan. Ketemu jawabannya, Bill Gates membeli lahan pertanian besar-besaran di Amerika. Di Amerika. Orang bertanya, Gates, kenapa Anda beli besar-besaran lahan pertanian? Ya tadi, Anda walaupun main metaverse, walaupun Anda mainnya namanya dunia IT, Anda tetap butuh makan. Iya. Nah, Indonesia itu lumbung makan. Lumbung pangan mestinya. Nah, dari situ kita jadi aneh persoalan kedelai, jadi aneh kalau persoalan minyak goreng gitu. Artinya ketika Ibu masuk ke dalam situasi bagaimana Gates sudah menyatakan begitu, menurut saya climate change yang digadang-gadang lewat COP26 dan G20 menjadi sebuah sinetron baru, gitu ya, dari perubahan vaksin. Karena vaksinnya tadi keluar mereka gagal, tidak mencapai target, ke dalam mereka sendiri masih ribut, tidak ketemu, tidak kesepakatan. Apa indikatornya? KRIP ditunda oleh Federal Reserve. Pada Sabtu kemarin. 19 Februari. Sabtu kemarin. Baru banget itu. Jadi pada saat yang sama gitu ya, India justru pada 22 Februari memberlakukan sistem kripto dengan mengenakan pajak 30%. Oh, menarik kan? Jadi Amerika justru menunda, tapi India menerapkan. Oh, menarik di sini. Artinya sesungguhnya ada kompetisi IT, ada kompetisi teknologi yang luar biasa di panggung dunia. Saya nggak bilang Indonesia ikut apa nggak di kompetisi itu, Bu ya. memang kalau India itu IT-nya bagus. Ya. Nah, balik lagi ke pertanyaan Ibu. Jadi kalau begitu, gitu ya, mau kemana setelah kita dua-dua kayak gini? Buat saya ada satu perekayasaan baru atas situasi lewat global climate change, lewat COP26 gitu ya, lewat G20 yang akan muncul di forum-forum multilateral dan bilateral. Gitu. Nah, salah satunya misalnya ketika Lloyd Austin itu Menteri Pertahanan Amerika menyatakan bahwa Amerika tidak akan keluar dari negara yang paling berpengaruh di kawasan ASEAN, termasuk terhadap Indonesia. Penting banget gitu. Iya, penting. Lalu muncullah Antony Blinken tentang pentingnya menjaga persahabatan Indonesia dengan Amerika dan pidatolah di UI. Lalu kita lihat lagi bagaimana Indonesia beli F-15EX. Lalu kita lihat lagi Indonesia beli Rafael. Lalu kita lihat lagi bagaimana namanya situasi Laut Cina Selatan dan terus bergulir pertarungan-pertarungan ini gitu. Nah, buat saya di sini bukti bahwa ya dunia tetap berbasis kompetisi. Tidak berbasis kooperasi, tidak berbasis kerjasama. Ketika dunia datar, karena IT, revolusi IT, maka keterbukaan itu terjadi, mau nggak mau kompetisi hidup. Iya. Secara jujur. Iya. Jadi mana yang pintar, mana yang lebih dulu, mana yang menonjol. Nah, ketika Ibu bilang tadi kompetisi berbasis kejujuran itu muncul gitu ya, maka segala sesuatu yang kompetisinya berbasis kecurangan, itu akan rontok. Benar, akan habis dia. Karena sekarang mau nggak mau transparan. Karena sistemnya yang akan membuat Anda transparan. Artinya ketika mereka membangun kompetisi berbasis kecurangan, gitu ya, dia sesungguhnya sedang mempermalukan dirinya sendiri. Nah, hati-hati ya. Iya, gitu. Makanya siapa saja yang. Jadi kalau kita balik lagi dalam kancah global untuk aplikasi Indonesia, mestinya sekarang bukan hanya masyarakat Indonesia yang mengambil sikap kritis terhadap kancah pertarungan global gitu ya. Pemerintah Indonesianya juga mestinya mengambil sikap kritis, tidak sekedar tidak sekedar menjadi follower. Dan tapi at the time kan saya bisa bukan follower. Iya, Ibu membuktikan Ibu bukan follower malah. Iya. Itu yang saya bilang. Ibu pada peristiwa Ibu sebagai menteri, you are not leaders, but a fighter. Iya. Itu makanya saya mengklasifikasikan ada leaders, ada fighters, ada managers, ada operators, ada janitor. Pada posisi Ibu melawan yang namanya tadi peperangan biologi tadi, you are leaders and fighters.
leaders fighters. Seorang pemimpin yang bertarung. Wah, gitu Bu. Seorang pemimpin. Dan kebayang nggak perempuan Bu? Iya. Makanya saya jelas artikel saya. Siti Fadila Supari yang membanggakan itu kalimat saya Bu. Aduh, makasih. Tapi minimal memang tercatat dalam sejarah. Bagaimana Jenewa dalam panggung dunia membuktikan bahwa industri farmasi Amerika curang. Kan gitu Bu. Iya. Kan gitu. Ya, saya membongkar itu. Nah tadi kalimat saya tentang situasi penting, tentang bagaimana tenaga kedokteran dan kesehatan. Saya dapat satu tesisnya. Dalam situasi teknologi makin berkembang, sesungguhnya tenaga kesehatan, tenaga kedokteran, dia sudah dibajak oleh industri farmasi dengan basis teknologi. Saya sebenarnya ingin mengajak Ibu bercerita tentang siapa AstraZeneca, siapa Moderna, siapa Pfizer. Tapi nanti Ibu Tapi nanti itu bagaimana kaitan dan bagaimana mereka Bill Gates belanja medianya, bagaimana industri farmasi belanja medianya. Itu sudah diambil sama Bill Gates. Iya makanya. Melinda Gates itu yang ambil Bio Farma. Iya. Jadi merah putih sudah ada di tangan dia. Yang belum adalah vaksin Nusantara. Vaksin Nusantara. Vaksin Nusantara ini betul-betul harapan bangsa. Saya itu sebenarnya pun masih ditinggal aku nggak ngerti. Sebagai warga negara Indonesia, sebenarnya betapa penting kita mengetahui isi perjanjian Bio Farma dengan Bill Gates. Gitu Bu ya? Sebagai warga negara Indonesia yang baik, mestinya kita tahu perjanjian kerjasama Bio Farma dengan Sinovac. Kan juga ada dia. Boleh nggak kayak gitu? Mestinya boleh. Kan atas nama kedaulatan negara. Supaya kedaulatan negara di bidang kesehatan itu tidak dijajah. Jadi ketika sebuah negara, industri kesehatannya sudah ditumpangi oleh kekuatan luar, maka sesungguhnya dia tidak punya kedaulatan. Dia tidak punya ketahanan. Kesehatan itu hilang. Nggak hilang, sudah habis. Nggak ada. Sudah. Ketika pasar bebas masuk, WTO merajai perdagangan, itu kesehatan masuk. Saya udah dari awal. Kalau kesehatan itu dimasukkan ke pasar bebas, maka nyawa taruhannya. Pandemik itu sudah suatu konsekuensi yang logis. Maka jangan dimasukkan ke situ. Saya lawan waktu itu. Saya melawannya cuma dalam ASEAN. Akhirnya kalah juga. Kalah ya? Kalah. Ibu yang kalah? Iya. Maksudnya, tahu kenapa Ibu kalah? Karena dalam cara berpikir tadi kapitalisme yang dengan basis ultra neoliberal, kesehatan itu bukan public services. Bukan hajat hidup orang banyak. Iya, itu komersial. Komersial services. Iya, kita harusnya bukan kita. Undang-Undang Dasar 45 yang asli sesungguhnya menempatkan kesehatan adalah public services, hajat hidup orang banyak. Tapi saya bisa mengundurkan waktu itu kayak AFTA gitu yang ASEAN itu sampai 2011 bisa mengundurkan karena saya nggak mau tanda tangan. Itulah sosok Siti Fadila Supari adalah sosok musuh dari neoliberal. Yang saya mau bilang sama Ibu, terjadilah persaingan untuk sesuatu yang sifatnya public services. Di sini kesalahan negara, saya nggak bilang kesalahan pemerintah, kesalahan negara. Mereka tidak mengklasifikasikan mana public services di bidang kesehatan yang totali hajat hidup orang banyak dan mana yang skuasi dan mana yang komersial gitu. Sudah dimulai dari sejak saya. Iya. Saya nangis karena mempertahankan dulu asing itu hanya boleh 30%, kita 70%. Iya. Pada waktu saya asing boleh 50-50, 49. 51. Saya ngotot, saya nggak mau. Dan waduh itu ngotot saya sampai, ayo siapa, nggak ada yang berani menginikan saya sampai tertunda-tunda. Itu namanya daftar investasi, itu apa namanya? Daftar negatif investasi. DNI. Tapi pertanyaannya menjadi begini Bu, kalau Anda ikut dikte tadi global, yang isinya adalah kekuatan the global investment. Dan the global investment kata kuncinya adalah the cabal and the secret society, istilah saya tadi gitu ya. Begitu. Maka apa artinya sumpah jabatan yang di belakangnya menggunakan Al-Quran? Demi Allah saya bersumpah.
Itu apa artinya sumpah itu? Ada lagi. Ya mungkin negara udah nggak ada sebetulnya. Udahlah, terus tambah stres. Oke, sekarang kita sudahin dulu yang ini. Apa Ibu? Karena kita dan artinya bahwa mungkin memang akan berakhir pada tahun ini. Tapi apakah bencana akan berakhir? Belum tentu. Betul kan? Sekali, betul Bu. Nah, untuk itu semua harus waspada. Iya. Dan menurut saya justru harus Anda kuatkan iman Anda. Karena dengan iman yang kuat, dengan kekhusyuan Anda berpikir, insya Allah Anda akan selamat. Amin. Di sini yang selamat hanyalah orang-orang yang bisa berpikir sehat dan yang mempunyai iman yang kuat. Amin. Nah, silakan. Saya sudahi boleh ya Pak ya. Ya. Para sahabat Siti Fadilah, demikianlah bincang-bincang yang sangat berharga sekali, penuh dengan suatu pelajaran kehidupan seharusnya. Dan ini adalah suatu kenyataan yang kita jalani. Bagaimana kita bisa selamat dari belantara bencana ini. Nah ini mudah-mudahan dengan cara saya mengabarkan ini kepada Anda semua, Anda akan mendapat satu gambaran dan Anda mudah-mudahan termasuk yang diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.